Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang berbahagia. Berbahagia itu suatu skill, sebuah keterampilan. Dan sebagaimana keterampilan, kita bisa mempelajarinya. Kita bisa melatihnya supaya kita bisa berbahagia. Ada orang yang terampil bahagia, ada orang yang tidak terampil bahagia. Dan karena itu hidupnya susah terus. Salah satu keterampilan untuk berbahagia adalah berkaitan dengan mindset. Cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita ini positif dan menghasilkan buah-buah ketenangan dan kedamaian, maka kemudian kita akan menemukan beberapa cara untuk berbahagia. Dan salah satu yang penting adalah sadar bahwa berbahagia itu tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab orang lain. Nah, ini salah satu mindset yang penting untuk bisa berbahagia. Ketika kita menyadari bahwa berbahagia itu tanggung jawab saya, maka kemudian saya tidak menyalahkan orang lain dan tidak menaruh kebahagiaan saya pada orang lain. Tetapi saya bisa mengaturnya, saya bisa melatihnya sendiri. Kebahagiaan itu perasaan saya, suasana hati saya. Maka saya yang menentukan. Orang lain tidak bisa menentukan kebahagiaan saya. Nah, di situ kemudian saya lebih bertanggung jawab terhadap suasana hati saya, perasaan saya. Itu langkah pertama. Dan dari situ kemudian kita bisa melatih diri untuk menemukan cara berpikir yang membuat kita sendiri merasa nyaman dan bahagia. Yang kedua itu berarti sebaliknya. Kita tidak bertanggung jawab terhadap perasaan orang lain. Kita tidak bisa menyenangkan orang lain. Kita berusaha menyenangkan orang lain pun belum tentu orang lain senang. Karena orang lain punya proses batinnya sendiri. Yang lebih penting adalah bagaimana saya dengan proses batin saya supaya saya merasa nyaman dan bahagia. Apakah berarti kemudian saya bisa sembarangan saja bersikap dengan orang lain? Tidak begitu. Tetapi sadar bahwa saya tidak bisa membuat orang lain bahagia atau susah, tidak bisa. Yang membuat orang lain susah ya dia sendiri, yang bahagia ya dia sendiri. Tetapi saya perlu, ya ini yang berikutnya, membangun relasi dan komunikasi yang baik dengan orang lain. Ini menentukan kebahagiaan kita. Kita bisa menerima orang lain, kita percaya orang lain, kita menghargai orang lain. Nah, ini membuat kita juga bahagia. Relasi yang dekat dengan orang itu membuat kita merasa berarti, nyaman dan bahagia. Contohnya, kita pergi ke suatu tempat yang asing dan kemudian di tempat itu ternyata ada orang yang sungguh kita kenal. Kenal baik dengan kita kenal baik dengan dia. Dan relasi kita baik. Wah, itu sudah mengubah segalanya. Waduh, ada orang yang saya kenal. Nah, itu dia. Mengenal seseorang, dikenal oleh orang lain secara mendalam, itu membahagiakan. Maka membangun relasi yang mendalam, itu juga kunci kebahagiaan. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur. Ketika kita bisa menemukan alasan-alasan untuk bersyukur, maka dengan sendirinya hati kita bahagia. Tidak ada orang lain yang bersyukur dan sekaligus sedih. Tidak bisa. Itu dua hal yang berlawanan. Maka berhasil menemukan alasan-alasan untuk bersyukur dan terampil menemukannya, itu juga adalah keterampilan untuk berbahagia. Maka kita kemudian jarang mengeluh. Tetapi bisa selalu melihat bahkan dalam situasi yang nampaknya negatif pun, kita bisa menemukan alasan bersyukur. Disitulah kemudian kita terampil berbahagia.
Dan yang berikutnya, yang keempat adalah melakukan tindakan-tindakan kasih yang tanpa pamrih. Menolong orang yang tidak bisa membalas kita, memberi makan orang di pinggir jalan lalu kita pergi, itu ternyata membuat kita bersyukur, berbahagia, dan feel good. Nah, itu kita penting. Tetapi melakukan tindakan yang tanpa pamrih, kasih yang tanpa pamrih. Kalau ada pamrihnya malah kita tidak bahagia. Maka perlu kita melayani, murni pelayanan. Itu juga sebuah keterampilan untuk hidup berbahagia, hidup berarti. Tentu kemudian yang utama adalah banyak berdoa, banyak bersyukur, dan sadar bahwa cinta Tuhan itu begitu luar biasa kepada kita. Hidup itu anugerah. Dan kita bersyukur diberi kesempatan untuk hidup. Apalagi lumayan lama loh, 70 sampai 80 tahun. Wah, itu lumayan. Disyukuri saja. Tetapi juga bisa disebut lumayan singkat. Jadi jangan dibuang-buang, disia-siakan untuk tidak bahagia, untuk tidak bersyukur. Nah, ini adalah mindset dan keterampilan yang bisa dilatih. Anda bisa melatihnya, Anda bisa menjadi terampil untuk berbahagia. Dan tidak sulit, kebanyakan tanpa biaya. Karena itu hanyalah masalah mindset yang semuanya bisa kita atur sendiri. Latihannya bisa dengan menyadari bahwa perasaan itu milik saya yang berkuasa atasnya, pikiran itu milik saya yang bisa mengaturnya, saya yang bisa menatanya, jiwa kita juga milik kita yang mengaturnya. Dan bukan sebaliknya, saya dikuasai oleh perasaan, saya dikuasai oleh pikiran, saya dikuasai oleh proses psikologis saya. Tidak. Tetapi saya yang memegangnya, milik saya yang bisa mengaturnya, yang bisa menatanya. Sehingga kemudian saya bisa mengarahkan hidup saya, perasaan saya, pikiran saya, jiwa saya, roh saya pada kebaikan, pada kedamaian, pada sukacita dan rasa syukur. Nah, di situ kemudian kita bisa hidup sepenuhnya dan bisa menampilkan, mempresentasikan diri kita, versi terbaik kita masing-masing. Di situ kita bisa menghadapi dan menghayati hidup kita sepenuhnya dalam keadaan level yang terbaik yang kita bisa. Living in the beautiful state of life. Dan itu menggembirakan bukan hanya kita, orang lain juga. Kalau kita bahagia, antusias, penuh, optimis, positif, orang lain senang. Di dekatnya aja kita senang. Tapi kalau kita sudah mengeluh terus, menyalahkan, negatif, alah, dekat saja malas. Karena kita tidak hidup di dalam kepenuhannya. Not living in the beautiful state of life. Nah, kalau kita bisa mengatur, menata perasaan, pikiran, dan hati kita sendiri, tidak tergantung pada orang lain, dan kemudian kita bisa memancarkan energi positif yang mengalir dari dalam, disitulah kita menyadari dan bisa memancarkan energi positif, kegembiraan, syukur, dan sukacita. Terutama karena memang kita hidup ditopang oleh tangan Tuhan yang menakjubkan. Segalanya sudah dibereskan, segalanya sudah disiapkan oleh Tuhan, semua talenta sudah diberikan, dan apa yang kita butuhkan sudah tersedia. Kita tinggal mensyukurinya, mengolahnya, dan membagikannya dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Itu juga mindset. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with God because you are loved. Tuhan memberkati.